Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya Ari Triyono dari LP3H Edukasi Wakaf Indonesia, cabang Bekasi, Jawa Barat, ingin menyampaikan sosialisasi program sertifikasi halal gratis atau yang disingkat dengan Sehati dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI atau BPJPH. Yang pertama, dasar hukum wajib sertifikasi halal pada 2024 adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dahulu sebelum jaminan produk halal ini diserahkan kepada BPJPH, kewenangan dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun dengan kebijakan dari pemerintah dan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, maka kewenangan diserahkan kepada BPJPH. Demikian juga logo halal pun berubah dari apa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia menjadi logo halal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban sertifikasi halal ini adalah untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Juga seluruh pelaku usaha yang menengah dan besar, di mana produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dan mandatorinya sudah dimulai sejak tanggal 17 Oktober tahun 2019. Ya, sampai rentang waktu 17 Oktober tahun 2024. Dan ini rentang pertama. Namun pada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yang menggantikan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021, pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halalnya untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan itu dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026. Jadi bagi Bapak Ibu pelaku usaha mikro dan kecil masih ada waktu sampai 2026, jadi sampai tahun depan. Jadi tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 Oktober 2026. Adapun sertifikat halal untuk produk-produk yang datang dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri paling lambat tanggal 17 Oktober tahun 2026. Ini juga sama dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Hanya saja ini setelah adanya pertimbangan penyelesaian kerjasama saling pengakuan sertifikat halal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal pada produknya, ada sanksi, ya, ada sanksi
yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, di mana sanksi-sanksi yang disebutkan di sana yang pertama adalah sang pelaku usaha akan diberikan peringatan tertulis. Kemudian yang kedua, bila tidak mengindahkan maka akan terkena denda administratif. Dan denda administratif ini cukup besar Bapak Ibu. Bagaimana yang terdapat dalam pasal 149 ini di nomor 6-nya itu bahwa denda administratif di sana sampai di angka 2 miliar rupiah. Nah, ini cukup memberatkan, ya, cukup memberatkan bagi para pelaku usaha. Kemudian sanksi berikutnya, kalau seandainya juga tidak mengindahkan juga akan ada pencabutan. Pencabutan sertifikat halal kalau seandainya dia sudah memiliki sertifikat halal dahulu untuk diperbaiki. Kemudian yang terakhir akan ada penarikan barang dari peredaran. Penarikan barang, yakni produk usaha yang sudah beredar di pasaran itu akan ditarik sebagai sanksi bagi mereka pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua untuk mengatasi eh, para pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dana yang begitu besar, ya, mereka diberikan oleh pemerintah untuk mengambil sertifikasi produk halal gratis. Ini berdasarkan dengan peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Ya, di mana permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya. Hanya saja pelaku usaha ini harus memenuhi kriteria yang disebutkan dalam peraturan Menteri Agama tersebut, yaitu yang pertama, dia belum pernah mendapatkan fasilitasi atau pembiayaan sertifikat halal. Yang kedua, dia harus sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Yang ketiga, produksi atau produk halal produknya itu dibuat sendiri. Artinya ia memproduksi barang, bukan sebagai penjual. Jadi pelaku usaha ini bukan sebagai penjual, tapi dialah yang memiliki produk barang tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sertifikasi halal gratis itu artinya adalah program subsidi 100% atas biaya pengurusan sertifikat halal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro yang memproduksi makanan dan minuman olahan dengan proses sederhana dan rendah risiko. Ini definisi atau pengertian dari sertifikasi halal gratis. Adapun disebutkan dalam undang-undang, ya, ada 13 jenis produk makanan yang mendapatkan sertifikat halal gratis. Bagi Bapak Ibu yang memiliki usaha, ya, yang meliputi produknya yang disebutkan pada undang-undang tersebut, maka segera untuk mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Itu diantaranya ada banyak, ya, ada 13 jenis. Yang pertama susu dan analognya, kemudian lemak, minyak, dan emulsi minyak, es untuk dimakan, olahan buah dan sayur, permen coklat, tepung sereal, roti bakeri, ikan, olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu, pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, makanan ringan siap santai, kedai makanan atau kedai minuman. Ini ada peluang untuk mendapatkan sertifikat gratis, sertifikat halal gratis. Sementara untuk minuman,
Ya, produk minuman ada 6 jenis. Itu diantaranya produk jus, buah dan sayuran, konsentrat buah dan sayuran, aneka minuman ringan soda, ringan dan non soda, kopi, teh, sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni bagaimana proses pengajuan sertifikasi produk halal gratis. Jadi prosesnya adalah pelaku usaha mikro yang ia berada di bawah eh, omset 500 juta, ia bisa eh, mendaftarkan produknya ke BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal gratis. Tentunya dengan didampingi atau dengan adanya pendampingan proses produk halal dari petugas yang mendapatkan sertifikat dari badan penyelenggara proses produk, badan penyelenggara jaminan produk halal. Di antara yang dilakukan oleh pendamping, yakni pendamping proses produk halal, itu adalah ia akan menanyakan kepada Bapak Ibu sebagai pelaku usaha tentang NIB, nomor induk berusaha. Karena ini adalah wajib dimiliki oleh pelaku usaha dalam berusaha. Dan juga akan menanyakan KBLI-nya. KBLI artinya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Dan ini harus sesuai dengan 61 KBLI sehati tentang produk-produk yang mendapatkan sertifikatnya tadi. Kemudian setelah pelaku usaha mendapatkan atau memiliki NIB dan sudah jelas KBLI-nya, maka pendamping proses produk halal ini akan mendampingi Bapak Ibu memberikan bimbingan untuk pengisian data produk. Ya, pengisian data produk di mana yang terdiri dari nama produk, foto produk, bahan kemasan, proses produksi, bahan baku dan bahan pembersih. Lalu setelah data produk ini lengkap, kemudian dipersiapkan untuk pengajuan sertifikat halal ke BPJPH. Ya, tentunya akan memakan waktu 14 sampai 60 hari kerja. Dan apa yang dilakukan di sana selama 14 sampai 60 hari kerja, ya tentunya akan dilakukan verifikasi data, kemudian diserahkan kepada komite fatwa, lalu komite fatwa memberikan rekomendasi kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halalnya. Di sana ada catatan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni pengajuan sertifikasi halal gratis ini bisa lebih lama waktunya apabila data tidak sesuai standar. Apabila data tidak sesuai standar. BPJPH atau karena adanya proses pengembalian pengajuan atau karena banyaknya pengajuan. Jadi bisa lebih lama. Ya, ini lebih lama dari 14 sampai 60 hari kerja kalau ternyata ada kendala dari sisi data yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dan kalau seandainya datanya sudah diverifikasi dan datanya sudah divalidasi, kemudian datanya berkualitas sesuai dengan data yang diinginkan oleh BPJPH, maka pelaku usaha akan dibimbing oleh pendamping proses produk halal, yakni P3H, untuk mendaftarkan pengajuannya ke web atau ke akun si halal. Jadi membuat akun dulu di si halal, lalu mengisi data-datanya semua untuk diajukan kepada ke BPJH. Nah, ini digambar terdapat contoh produk yang sudah mendapatkan pengajuan atau sudah dilakukan pengajuan sertifikasi halal self declare yang lulus verifikasi. Dan ini adalah contoh dari sertifikasi atau sertifikat halal yang keluar dari BPJPH. Demikian Bapak Ibu sekalian, yuk segera kita halalin produknya. Semoga makin berkah, makin unggul, makin laris, dan makin sejahtera. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.